Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofan akhirnya mendengar kisah lama tentang 10 kaisar kuno dan juga 5 binatang suci. Ada banyak sekali informasi baru dan Ane pun merasa kalau part kemarin itu benar-benar ngasih gambaran baru untuk komik ini ke depannya. Dan untuk kali ini, kita akan bahas lagi tentang kemampuan baru yang akan didapatkan oleh Sofan. Jadi, mari masuk ke part 151. Dan part kali ini, Ane ambil dari bab 798 sampai dengan 801. Kurang sekitar 500 bab lagi ya, kita nanti akan selesai menamatkan si komik ini. Duduklah dan aku akan mengajarkan beberapa hal padamu, kata Longzu. Namun sebelum Longzu mulai membimbing Sofan, tiba-tiba tubuhnya terbakar oleh api emas. Lalu setelahnya api biru muncul dari dahi Sofan. Dan tidak berhenti di sana, petir ungu mulai menyambar-nyambar keluar dari tubuh Sofan. Dan yang terakhir, cahaya kemerahan milik Qilin ikut menyelimuti seluruh tubuhnya. Sekarang kekuatan dari keempat binatang suci muncul secara bersamaan dari tubuh Sofan. Itu sungguh adalah fenomena yang menakjubkan dan tidak terduga. Bahkan Longzu pun tidak menyangka bahwa itu akan terjadi. Dan wajahnya pun masih terlihat terkejut sekarang. "Nah, apa yang kau lakukan?" tanya Longzu. Tapi segera udara hitam mulai membungkus tubuh Sofan. Dan kemudian keempat kekuatan binatang suci seperti ditarik oleh aliran udara hitam ini. Dan mereka berempat seolah-olah seperti diserap satu persatu. Lalu pada akhirnya keempat kekuatan itu pun mulai bergabung dan menyatu. "Tunggu, mungkinkah ini?" Mata Longzu tampak melebar. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Lalu tiba-tiba kilatan petir hitam mulai menyambar keluar dari tubuh Sofan. Suara ledakan dari petir hitam mulai terdengar dan kini api berwarna hitam dengan kilatan petir menyelimuti seluruh tubuh Sofan. "Inikah wujud jika kekuatan kami semua disatukan?" kata Longzu dengan mata yang terbelalak. "Bagaimana ini bisa terjadi? Kami binatang suci berasal dari kekacauan. Tapi sekarang setelah semuanya bergabung, kenapa aku bisa merasakan ada nafas kehancuran di dalam api ini? Bahkan instingku mengatakan kalau kekuatan ini sangatlah berbahaya." Longzu menatap api hitam yang ada di tubuh Sofan. Lalu dia kemudian menggerakkan cakarnya dan mencoba untuk menyentuh api hitam itu menggunakan kukunya. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Longzu merasakan kuku cakarnya itu hancur begitu menyentuh api hitam milik Sofan. Longzu buru-buru menarik cakarnya itu dan benar saja dia bisa melihat bahwa kuku dari cakarnya itu kini telah hilang sebagian. "Tidak, bagaimana mungkin ini terjadi?" kata Longzu dengan penuh ketidakpercayaan. "Apakah ini adalah kekuatan yang Kun Peng inginkan? Jika memang benar, maka ini akan menjadi kekuatan pemusnah yang dapat mengintimidasi seluruh dunia." Mata Longzu tampak tidak berkedip. Dia terus melihat kekuatan yang mengerikan itu. Lalu setelah beberapa saat, api hitam itu mulai menyusut dan kemudian masuk ke dalam tubuh Sofan. Longzu memperhatikan Sofan dan kemudian Sofan berbalik dan wajahnya tampak begitu dingin. Kini ada aura yang mengerikan terpancar dari tubuh Sofan. Lalu saat Sofan membuka matanya, di bagian pupil mata kirinya kini telah berubah menjadi sangat hitam dan kemudian dari sana muncul kilatan petir hitam yang menyambar keluar. Longzu benar-benar terdiam sampai Sofan membuka mulutnya. "Longzu, dengarkan aku. Apa yang telah dia renggut dariku hari ini akan kupastikan untuk mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri di masa depan.
Dan kekuatan ini bukanlah kekuatan milik Kaisar Surgawi. Ini adalah apa yang kumiliki, dan namanya adalah mata api petir hitam pemusnah dunia. Longzu tampak tercengang dan ada rasa takut yang kini melanda hatinya. Suasana yang dia hadapi sekarang benar-benar belum pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan setelah dia hidup puluhan juta tahun lamanya. Dia bisa merasakan kengerian dari api petir hitam milik Sofan. Kini di seluruh ruangan itu tersebar api emas milik Longzu, tapi hanya ada satu area yang tidak ada api emasnya sama sekali, dan tempat itu adalah tempat di mana Sofan berada. Seolah-olah semua api emas milik Longzu yang menerangi ruangan itu takut untuk mendekati Sofan. Kini pupil kiri mata Sofan terlihat seperti lubang hitam pekat yang di bagian tengahnya terdapat api hitam dan memancarkan kilatan petir hitam. Lalu setelahnya pupil kanan mata Sofan segera bereaksi, dan tiba-tiba lingkaran emas keenam muncul di pupil kanan mata Sofan. Akhirnya mata Dewa Kongming mengalami terobosan dan mencapai tingkat 6. Longzu memandang Sofan dengan penuh ketidakpercayaan, dan rasa takut yang tidak bisa dia jelaskan muncul dari dalam hatinya. Dia seolah-olah sedang berhadapan dengan Kaisar Surgawi di masa lalu. Meski jika dibandingkan dengan Kaisar Surgawi, tapi sebenarnya saat ini Longzu bahkan jauh lebih takut pada Sofan. Lagi pula, jika Kaisar Surgawi bisa menciptakan dunia baru dengan matanya, tapi Sofan justru bisa menghancurkan dunia dengan pupil mata kirinya yang berisikan api petir hitam. Kekuatannya sungguh tidak terbatas dan Longzu tidak bisa membayangkannya. Sedangkan untuk pupil kanan mata Sofan, dia memiliki kemampuan yang sama dengan milik Kaisar Surgawi. Karena kemampuan dari tahap ke-6 mata Dewa Kongming miliknya itu juga mampu membuat ruangan kosong atau ruangan ilusi atau juga dimensi yang mampu menampung berbagai macam hal di dalamnya. Sekarang setelah melihat kekuatan yang Sofan dapatkan, Longzu sampai merasa agak menyesal karena telah mewariskan kekuatannya pada Sofan. Dengan penggabungan ini, Sofan bahkan sekarang sudah tidak bisa lagi diremehkan. Dan jika Kunpeng tahu tentang hal ini, dia pun pasti akan kebakaran jenggot. Karena apa yang menjadi tujuan dari Kunpeng ternyata justru didapatkan oleh seorang anak kecil. Tiba-tiba gelombang energi seolah menyusut dari mata kiri Sofan. Sofan merasakan sakit dan kemudian menutup mata bagian kirinya. Lalu saat ia membuka matanya lagi, mata kirinya kini telah kembali seperti mata normal. "Ada apa?" tanya Longzu yang tampak terkejut. Sofan menggelengkan kepalanya dan dia tidak mengatakan apapun meskipun dia tahu apa yang terjadi. Sebenarnya sejak turnamen naga ganda, Sofan tahu bahwa kekuatannya ini terlalu berlebihan untuk tubuhnya sekarang. Karena itu, dia tidak bisa menyimpan kekuatan ini di dalam tubuhnya. Tapi sayangnya sekarang keempat kekuatan dari binatang suci itu justru berasal dari dalam tubuhnya. Dan dengan teknik iblis miliknya, maka semua itu kini telah menyatu. Jadi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Jika itu dibiarkan, maka itu hanya akan menghancurkan tubuh Sofan. Dan untungnya Dewa berpihak pada Sofan, karena di saat yang kritis itu mata Dewa Kongming terpancing untuk melakukan terobosan keenamnya. Lalu dengan tahap keenam mata Dewa Kongming, ruang kosong terbentuk. Sofan bisa menyimpan semua petir hitam itu di dalam ruangan kosong itu. Cara yang Sofan gunakan ini sebenarnya sama dengan apa yang diterapkan oleh mata Dewa Kongming untuk mendapatkan mata emas petir ungu milik Dewa Kongming. Hanya saja api petir hitam ini terlalu kuat, dan saat Sofan menyimpannya di dalam ruang kosong,
ada sedikit pemberontakan, sampai-sampai itu membuat mata kirinya terluka. Jadi ini sebenarnya adalah proses di mana Sofan menyerap semua kekuatan itu dan meletakkannya di dalam mata kiri. Mata Sofan memadat. Dia sekarang terpikirkan sebuah masalah baru, bahwa penggabungan dari keempat kekuatan binatang suci itu sudah sangat sulit untuk dikendalikan. Lalu bagaimana jika kelimanya sudah berkumpul? Maka dia harus bersiap-siap akan kemungkinan terburuknya. Longsu kini masih menatap Sofan, dan dia masih terdiam. Dia tahu bahwa Sofan bukan orang biasa, dan itu membuatnya agak lega. Tapi di sisi lain, kekuatan Sofan itu benar-benar menjadi semakin mengerikan. Bahkan di masa depan kekuatannya pasti akan jauh lebih mengerikan daripada Kaisar Surgawi. Dan setelah beberapa waktu, Sofan bisa menghandle rasa sakit di matanya. Lalu Sofan menatap Longsu dan berkata, "Longsu, sebelumnya kamu mengatakan bahwa Kaisar Surgawi memiliki cara untuk melacak para binatang suci. Jadi bagaimana caramu untuk mengatasi itu? Apa tempat ini sangat sulit untuk dia temukan? Atau adakah cara lain untuk menghindari Kaisar Surgawi?" "Hei nak, jangan meremehkan kami," kata Longsu. Meski orang tua ini mengatakan seolah itu adalah sesuatu yang mudah, tapi jika Kaisar Surgawi ingin menemukan kami, dia juga harus membayar harga yang mahal. Sebelumnya saja ketika dia membuat dunia baru ini, dia pun banyak mengalami kerusakan oleh karena kami. Dan karena itu juga dia tidak pernah muncul lagi selama puluhan ribu tahun. Tapi meski begitu, Kaisar Surgawi belum mati. Tapi dia saat ini pasti sedang terluka parah. Sofan memandang Longsu dengan tatapan serius, lalu kemudian dia mengangguk. Dia tahu apa yang disampaikan oleh Longsu itu memang benar-benar masuk akal. Lalu Longsu melanjutkan, "Karena itu kita sekarang harus cepat. Ini adalah kesempatan kita sebelum Kaisar Surgawi pulih sepenuhnya. Kita harus bisa membuka formasi yang mengikat alam bawah ini. Kita harus membunuh dia dalam satu serangan untuk mengakhiri semua ini." Sofan mengangkat kepalanya dan kemudian berkata, "Alam bawah ini bukan sekedar formasi biasa, tapi salah satu bagian dari kekuatan kekosongan. Akan sangat sulit untuk membukanya, kecuali jika yang melakukannya berasal dari ranah Emperor." "Nak, apa kamu pikir bahwa aku selama ini di sini hanya berdiam diri saja? Tenang, orang tua ini sudah punya rencana. Aku berniat untuk menggunakan formasi terbalik. Dengan ledakan energi yang sangat kuat, kita akan membuka formasi itu secara paksa. Lalu di saat itu, kami para binatang suci akan keluar dan setelah itu tidak akan ada lagi yang bisa menghentikan kami." Mendengar itu, wajah Sofan kini tampak aneh dan kemudian dia berkata, "Formasi terbalik? Aku pernah menggunakan itu saat melawan Yanmo. Tapi saat itu masih sangat mudah karena anak itu hanya menggunakan formasi kecil. Tapi yang kita lawan sekarang adalah formasi yang membungkus seluruh alam bawah ini. Jadi bagaimana kita bisa melakukannya? Karena formasi ini membungkus seluruh alam bawah ini, maka kita hanya perlu membuat formasi di seluruh alam bawah ini," jawab Longsu dengan ringan. "Kita perlu membuat formasi yang mencakup 5 benua bagian. Dan begitu semuanya selesai dipasang, maka formasi terbalik akan bisa diaktifkan. Kekuatan itu akan langsung menembus kubah langit dari dunia bawah ini dan kemudian mengoyak formasi yang membungkusnya." "Apa? Membuat formasi seluas 5 benua bagian? Bagaimana cara kita untuk melakukan hal semacam itu di waktu yang bersamaan?" "Itu memang sesuatu yang sangat sulit. Karena itu aku membutuhkanmu. Di masa depan, kamu akan berhadapan dengan berbagai kekuatan dari 5 benua bagian, dan aku telah menyiapkan semuanya.
Meski sebelumnya aku sangat kesulitan karena aku hanya memiliki Yelin di sisiku. Tapi sekarang tentunya tidak, karena kamu telah muncul. Dan kita sekarang seperti belalang yang berada di atas benang yang tipis. Jadi kita harus melakukan semua ini bersama-sama. Mendengar itu semua, Zofan kemudian memandang Longzhu dan mengangguk. Longzhu kini menyeringai, lalu dia kemudian membuka mulutnya dan 3 buah cahaya keemasan keluar dari mulutnya. Ketiganya terlihat sangat mirip dengan bola api emas yang Yelin gunakan untuk menghancurkan ratusan ahli dari Sekte Tiandi. Hanya saja bola-bola ini memiliki ukuran yang jauh lebih besar. Bola itu jatuh di depan Zofan, dan dia bisa merasakan adanya kekuatan penghancur yang sangat luar biasa dari dalam bola emas itu. Bahkan dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi kengerian dari wajahnya. Kini Longzhu menatap Zofan dan berkata, "Nak, kamu kini bekerja sama dengan kami para binatang suci, dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk membantumu lagi. Mungkin hanya ini yang bisa aku berikan padamu sekarang. Gunakan ini hanya saat kau sedang terdesak." Ini? Mata Zofan memadat dan memandang ketiga bola itu dengan penuh ketidakpercayaan. Longzhu kini tersenyum dan dengan bangga dia berkata, "Ketiga benda ini adalah Longzidan. Dan ini adalah esensi dari api emas milikku. Bola-bola ini memiliki kekuatan yang dahsyat. Bahkan para binatang suci dan kaisar kuno tidak akan berani mengabaikannya. Jika kamu melemparkan satu bola ini saja, kamu bisa membunuh sekte manapun di seluruh dunia ini. Bahkan sebuah klan suci di alam kudus pun tidak akan bisa menahannya. Di dalamnya terkandung kekuatan yang telah kusimpan untuk waktu yang lama, dan sekarang aku telah menghabiskannya. Maka sekarang aku butuh waktu untuk istirahat dan memulihkan diri." Wajah Zofan tampak tertegun. Dia tahu kekuatan dari semua bola-bola itu, dan tidak ada yang bisa dia katakan sekarang. Zofan kemudian perlahan membungkuk dan memberi hormat. "Maka akan kuucapkan terima kasih atas perhatianmu. Sekarang aku akan menerima ketiganya, dan kamu bisa beristirahat sekarang." "Tapi apa kamu yakin memberikan semuanya? Bukankah masih ada kemungkinan kalau ada orang kuat di dunia bawah ini yang sedang mengincar nyawamu?" "Nak, kamu adalah harapan dari orang tua ini sekarang. Karena itu aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Jalanmu akan sangat terjal dan kamu harus bersiap untuk melawan langit. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku sekarang, karena meski aku lemah, tapi aku telah membuat banyak persiapan untuk kondisi ini. Jadi sekarang kamu harus melakukan tugasmu dengan baik," kata Longzhu sambil memandang Zofan. Zofan benar-benar merasakan niat dari Longzhu. Dia tidak punya alasan lagi untuk menolaknya, dan kemudian dia membungkuk. "Longzhu memang sungguh bijaksana, maka akan kuucapkan terima kasih sekali lagi." Zofan kemudian melambaikan tangannya, dan ketiga bola itu masuk ke dalam cincin guntur miliknya. Zofan tahu akan kekuatan dari bola energi ini. Tapi jika dia masih berada di dunia bawah ini, maka itu akan percuma jika dia menggunakannya. Bahkan jika dia dikepung seperti sebelumnya, dia akan lebih memilih untuk bertarung secara langsung dengan kekuatannya sendiri. Lalu setelah sekian lama menjadi sultan, ini adalah kali pertama Zofan merasakan sayang untuk menggunakan hartanya, seolah-olah ini adalah harta paling berharga yang pernah dia miliki. Melihat ekspresi dari Zofan, Longzhu kemudian berkata, "Nak, situasimu masih akan menjadi sulit di masa depan, dan hanya ini yang bisa kulakukan untuk membantumu. Jadi mulai sekarang kamu harus berhati-hati." Longzhu menatap Zofan dengan wajah yang serius, dan Zofan kemudian mengangguk. Lalu tiba-tiba sebuah ide licik terlintas di dalam pikirannya,
Dan dia pun berkata, "Longzu, untuk membuat sebuah formasi terbalik sebesar benua ini, maka itu akan membutuhkan batu roh suci dalam jumlah yang sangat besar. Jika kekuatannya tidak mencukupi, maka semuanya akan gagal dan Kaisar Surgawi pasti akan mengambil tindakan. Itu akan sangat berbahaya, kecuali jika aku bisa menaklukkan kelima tambang batu roh suci itu. Jadi Longzu, apakah kamu bisa memberikan 100 Longzidan padaku? Karena dengan begitu aku bisa mendapatkan semua batu roh suci yang kita butuhkan." Sofan benar-benar kurang ajar. Dia sudah mendapatkan banyak manfaat kali ini, tapi dia masih mencari peluang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih menguntungkan. Ya, pada dasarnya dia memang adalah seorang iblis. Mendengar itu, Longzu pun sampai ingin memuntahkan darah dari mulutnya dan dia segera berteriak, "Bocah bau, apa kau ingin memeras orang tua ini?" Lagi pula seluruh tempat ini ada dalam pengawasan Kaisar Surgawi, dan kelima tambang batu roh suci itu dilindungi oleh ribuan formasi pengawas. Dan dia juga menempatkan pedang suci yang memiliki pemikirannya sendiri dan bisa membunuh para penyusup. Dan yang lebih penting lagi, tambang batu roh suci itu hanyalah bagian kecil dari kekuatan dunia bawah ini. Bahkan dengan semua batu roh suci yang ada di dalamnya, itu tidak akan pernah cukup untuk mengaktifkan formasi terbalik. Formasi Kaisar Surgawi itu meliputi seluruh benua. Jadi bagaimana mungkin sejumlah kecil batu roh suci digunakan untuk menghancurkan formasi ini? Benarkah begitu? Lalu apa yang harus aku lakukan? Jika memang energi itu tidak cukup, maka bagaimana caraku untuk memasang formasi terbalik? Tanya Sofan. Longzu kemudian berkata, "Orang tua ini sudah memikirkan semua itu, dan aku punya rencana. Karena itu, kamu akan memiliki tugas untuk mencari keberadaan gua angin langit dan bumi. Tempat itu akan menjadi katalis dan sumber energi yang bagus untuk membuat formasi terbalik." Gua angin langit dan bumi? Apa itu? Ini adalah kali pertama Sofan mendengar nama itu. Longzu pun tertawa dan kemudian dia berkata, "Dunia baru yang diciptakan oleh Kaisar Surgawi memang luar biasa, tapi bukan berarti tidak memiliki kekurangan. Dan gua itu adalah celah yang terhubung langsung dengan alam kudus, dan dia menyalurkan energi murni yang berasal dari alam kudus. Di sanalah energi murni dari alam kudus itu terkumpul, dan setelah bertahun-tahun lamanya energi itu keluar dari gua energi yang keluar dari gua itu mulai mengubah lingkungan di sekitarnya menjadi tempat yang unik. Dan sebenarnya tempat kita berada sekarang adalah salah satu dari gua angin langit dan bumi. Walaupun tempat itu masih seperti penjara, tapi tempat ini dipenuhi dengan aura dari alam kudus, sehingga para murid dari sekte Taoqing yang mencoba untuk mengembangkan Taoismenya di sini, mereka akan mengalami perkembangan yang pesat. Tunggu. Jadi tempat ini adalah gua angin hitam langit dan bumi yang terhubung langsung dengan alam kudus? Jika memang begitu, bisakah kita langsung pergi ke alam kudus sekarang? Kata Sofan yang kini matanya tampak berbinar, seolah-olah dia mungkin bisa saja kembali ke alam kudus. Longzu menghela nafas dan kemudian dia berkata, "Tidak semudah itu, Verguso. Tempat ini hanyalah lubang di mana aura bisa masuk, tetapi tidak ada yang bisa menerobos keluar. Formasi pelindung di tempat ini tidak bisa kau anggap enteng. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menggunakan energi yang menerobos masuk untuk meningkatkan keberhasilan formasi terbalik. Namun, ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan, karena seperti yang kukatakan sebelumnya, bahwa lingkungan tempat gua angin langit dan bumi itu berada telah mengubah lingkungan sekitarnya menjadi tempat yang unik. Ada beberapa tempat yang cocok untuk berkultivasi seperti tempat ini, tapi yang lainnya juga sangatlah berbahaya,
Karena itu, ada banyak sekali tantangan untuk memasang formasi terbalik di gua angin langit dan bumi. Sofwan bisa memahami semua itu, dan kemudian dia mengangguk. Lalu Sofwan kemudian bertanya, "Jadi bagaimana caraku untuk menemukan tempat-tempat itu? Aku tidak mungkin menyusuri lembah dan gunung untuk menemukannya satu persatu." Mendengar itu Longsu kemudian tersenyum dan dia berkata, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu. Sebelumnya orang tua ini pernah terbawa oleh ngarai Luolei hingga akhirnya berakhir di tempat ini. Orang tua ini terbang ke sana kemari dan sudah melihat seluruh bagian dari benua ini. Dan tentu orang tua ini sudah pernah merasakan di mana keberadaan gua angin langit dan bumi itu berada. Jadi mungkin akan lebih cepat jika kamu melihatnya secara langsung." Setelah itu kemudian Longsu meletakkan kuku dari cakarnya ke dahi Sofwan. Lalu gelombang spiritual menyebar dan aliran energi hangat masuk ke dalam kepala Sofwan. Ini seperti teknik untuk membagikan ingatan. "Longsu, kamu benar-benar buruk dalam memberikan gambaran tentang lokasinya. Memangnya siapa yang bisa mengetahui lokasi gua-gua ini dari gambaran yang samar seperti itu?" kata Sofwan sambil mengerutkan keningnya. Mendengar ini Longsu menjadi marah dan dia berteriak, "Bocah bau! Orang tua ini sudah berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan gambaran ini di tengah penyiksaan petir ungu. Seharusnya kamu bersyukur karena hal itu. Ikuti saja arah dari yang telah kugambarkan padamu dan kamu pasti akan menemukan lokasi dari gua angin surga dan bumi itu berada." Mendengar itu Sofwan hanya bisa menghela nafas dan kemudian mengangguk setelahnya. Longsu kini menatap Sofwan dan dia berkata, "Nak, kamu adalah keturunan dari Jiu You. Jadi seharusnya kamu sudah tahu tentang cara untuk memasang formasi terbalik ataupun cara untuk mengatur formasi penyerapan energi itu. Apakah aku salah?" "Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Jadi sekarang semua sudah selesai dan biarkan aku pergi dari tempat ini. Aku akan menyelesaikan ini sesegera mungkin dan mengembalikanmu ke alam kudus." "Bukan aku, tapi kita. Jangan lupa bahwa kita berada di atas kapal yang sama sekarang," kata Longsu sambil menyeringai. Longsu kemudian mengayunkan cakarnya untuk membuka pintu domain itu. Tapi Sofwan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Tunggu." "Kenapa? Apa ada lagi yang masih kamu inginkan? Jika itu adalah masalah yang sepele, maka kamu bisa meminta bantuan pada Yelin," kata Longsu. Tapi Sofwan menggelengkan kepalanya dan kemudian melambaikan tangannya, dan kilatan petir ungu keluar dari cincin Sofwan. Lalu sosok burung yang tampak seperti tertidur pulas muncul di depan mereka. "Ini?" Mata Longsu kini memadat dan dia benar-benar terkejut. "Dia adalah anak perempuanku," kata Sofwan sambil melihat QR. "Sebelumnya dia terluka parah oleh karena Yelin saat kami bertarung. Dan sejak saat itu lukanya tidak kunjung membaik. Dan aku tidak bisa menyembuhkannya dengan cara apapun. Jadi kupikir kamu mungkin bisa membantuku." Longsu kini melihat QR dengan hati-hati dan kemudian berkata, "Energi kehidupan di dalam binatang roh ini adalah petir ungu milik Phoenix Langit. Dan Kunpeng juga telah memberinya kebijaksanaan pertama. Bagaimana bisa dia mendapatkan anugerah sebesar ini?" Sofwan kemudian berkata, "Mungkin itu semua karena dia dilahirkan di dalam ngarai Luolei." "Jadi seperti itu. Sepertinya kelima binatang suci pada akhirnya akan kembali berkumpul lagi di masa depan. Dengan kekuatan ini, maka peluang kita akan meningkat secara signifikan," kata Longsu dengan penuh kegembiraan di wajahnya. "Nak, aku benar-benar tidak tahu caramu melakukan semua ini.
Tapi kamu benar-benar telah mengumpulkan semua hal yang berharga di dunia ini ke dalam sisimu, seolah kamu sedang merampok rumah harta karun dari surga dan bumi. Dan tentang putrimu ini, aku bisa mengerti kenapa kamu tidak bisa menyembuhkannya. Karena secara umum ada dua macam energi di dunia ini. Itu adalah energi kehidupan, dan yang satu lagi adalah energi penghancur. Memang saat ini energi kehidupan perlahan sudah memulihkan tubuhnya, tapi dia belum bisa pulih karena ada energi penghancur di dalam tubuhnya yang sangat mengacaukan semuanya. Aku yakin pada saat dia terlahir, dia pasti telah menyerap begitu banyak energi yin yang, dan sekarang semuanya menjadi tidak teratur. Jika dia hanya mengalami luka ringan saja, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi karena dia terluka oleh api emas, ini menjadi masalah besar. Bahkan obat ajaib pun hanya akan menguap saat masuk ke dalam tubuhnya. Mendengar ini, Sofwan kemudian berkata, "Memang, saat dia masih dalam bentuk telur, dia menyerap petir ungu saat kami berada di Ngarai Luwole. Aku tidak punya pilihan lain selain mengaktifkan teknik iblis langit untuk menyerap petir ungu itu dan membuat dia bisa melewati semuanya. Pada akhirnya semua itu menjadi makanan baginya. Jadi pada akhirnya dia menerima semua energi kehancuran yang ekstrim secara tidak langsung." Putrimu benar-benar memiliki kekuatan kehidupan yang besar. Karena jika tidak, dia tidak akan mungkin bisa menyerap benih petir ungu dan dia pasti akan hangus terbakar. Dengan begini, dia bahkan bisa menjadi generasi baru dari Phoenix Langit. "Tunggu, Longzhu, apa maksudmu?" tanya Sofwan. "Sudah kukatakan bahwa di masa depan kelima binatang suci akan bersatu kembali. Dan sekarang orang tua ini akan membuka matamu dan merubah putrimu ini menjadi binatang suci yang sebenarnya." Longzhu kemudian menjentikkan jarinya dan api emas membakar tubuh QR. Tapi setelah beberapa saat tidak ada respon sama sekali. Melihat ini, Sofwan pun tampak khawatir dan api emas terus membakar tubuh dari QR dari waktu ke waktu. Longzhu kini melihat ekspresi dari Sofwan dan dia berkata, "Tenanglah, api ini adalah energi kehidupan, dan api ini memiliki kemampuan yang sama dengan api biru kunpeng. Keduanya mampu menempa tubuh dan menjadikannya lebih kuat daripada sebelumnya. Lalu, api emasku tidak hanya akan menguatkan tubuh putrimu, tapi dia akan benar-benar melahirkan putrimu kembali. Dan dengan api emas ini, maka kebijaksanaan spiritual keduanya akan terbuka. Lalu dia akan menjadi binatang suci yang sesungguhnya." "Apa? Kebijaksanaan kedua?" Ya, benar. Pada dasarnya api adalah sumber dari kebijaksanaan. Kunpeng telah membantunya untuk membuka yang pertama, dan itu membuka pikiran serta membuat dia bisa bicara seperti manusia. Lalu, kebijaksanaan yang kedua adalah membentuk ulang tubuhnya untuk menjadi tubuh dari binatang suci yang sesungguhnya. Benarkah semua itu sesederhana yang kamu katakan? Jika memang seperti itu, bukankah mungkin bagi binatang roh biasa untuk menjadi binatang suci lainnya? Tentu saja itu mustahil. Kalau tidak, dunia ini pasti sudah kacau balau. Di dunia ini, mereka yang kuat selalu menjadi minoritas, dan itu juga untuk menjaga kestabilan dunia. Kenapa aku bisa membantu putrimu untuk menjadi binatang suci? Itu jelas karena dia adalah salah satu kasus khusus. Pada dasarnya dia seperti kami, dan dia terlahir dari kondisi yang paling ekstrim di antara langit dan bumi. Dan dia juga membawa benih dari kekuatan binatang suci. Dia memiliki benih petir ungu di dalam tubuhnya, dan karena itu juga apiku dan juga api kunpeng bisa membantunya untuk memasuki ranah binatang suci. Dan jika itu adalah binatang roh biasa, maka dia pasti hanya akan memiliki anugerah dari api jiwa sebagai kekuatannya, atau malah yang terburuk dia akan meledak dalam proses itu.
Mendengar semua itu, Sofan bisa mengerti dan perlahan mengangguk. Sofan juga ingat akan 3 sosok burung besar di sekitar Kunpeng. Mereka adalah binatang roh kepercayaan Kunpeng dan mereka yang telah mewarisi api biru milik Kunpeng. Tapi meski kemampuan mereka meningkat, mereka tidak akan pernah bisa menjadi binatang suci. Setelah itu Sofan kemudian menatap Longzu dan dia berkata, "Lalu bagaimana denganku? Aku tidak hanya memiliki api emas dan api biru, tapi aku juga memiliki 2 lainnya bersama denganku." "Hah, bocah bau, jangan tanya padaku. Kau adalah buah dari hasil pemikiran Jiuyo, jadi diamlah," bentak Longzu. Dia sama sekali tidak bisa menahan amarahnya. Karena sejujurnya, bahkan Longzu saja merasa iri pada tubuh Sofan. Karena pada akhirnya jika Sofan mampu mengembangkan kekuatannya, maka mereka sebagai binatang suci pun tidak akan berani untuk menantangnya. Mendengar semua itu, Sofan tampak kikuk kali ini, dan wajahnya pun kini tampak memerah karena agak malu. Memang pada dasarnya teknik transformasi iblis miliknya itu dapat mengubah apapun menjadi miliknya sendiri. Dan sekarang Longzu memahami konsep dasar ini. Andai saja binatang suci itu bisa mempelajari kultivasi manusia, pasti Longzu pun ingin merebut teknik kultivasi dari Sofan. Apalagi Kunpeng, saat dia menyadari kekuatan dari Sofan sekarang, dia pasti akan kebakaran jenggot. Wung 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 wung. Tiba-tiba gelombang fluktuasi menyebar dan Sofan langsung dibuat terkejut. Dia melihat ke atas dan kini api emas terus menyala. Api itu menyelimuti seluruh tubuh dari KWR. Lalu tiba-tiba disusul oleh api biru yang perlahan mulai menyatu. Kedua api ini saling bersilangan dan terus melilit satu sama lain. Hingga akhirnya tornado api pun sampai terbentuk di sana, lalu perlahan masuk ke dalam tubuh KWR. Sofan semakin khawatir, tapi Longzu memberinya isyarat untuk tetap tenang. Dan kemudian Longzu pun tertawa. "Akhirnya putrimu berhasil melakukan transformasinya. Jika dia dilatih dengan baik, maka dia akan benar-benar menjadi generasi baru dari Phoenix Langit. Lalu ditambah dengan putramu sang putra Kilin. Di masa depan kelima binatang surgawi akan benar-benar bisa menyatu kembali." "Longzu, apa dia putriku?" "Ayah, apa kamu tidak mengenaliku?" kata seorang gadis kecil yang ada di sana. Jadi setelah tornado api itu masuk ke dalam tubuh KWR, tubuhnya bertransformasi dan menjadi seorang gadis kecil yang sangat cantik. Dia bisa mengambil wujud manusianya saat ini sama seperti kakaknya Sange. "Aku benar-benar tidak bisa mengenalimu." Mata Sofan kini menatap KWR dengan tatapan penuh dengan warna. Semua perasaan campur aduk di dalam mata Sofan. Lalu setelah menghela nafas, dia kemudian berkata, "Andai saja aku bisa memilih, aku lebih suka kamu masih menjadi KWR-ku yang dulu." "Kenapa, ayah? Apa kamu tidak suka dengan wujud manusiaku ini? Bukankah dengan begini aku benar-benar bisa menjadi putrimu yang sesungguhnya?" kata KWR yang juga kini tampak sedih. Sofan menggelengkan kepalanya dan dia berkata, "Kamu tidak mengerti posisimu sekarang. Saat kamu berhasil mengambil wujud ini, maka itu artinya kamu telah menjadi salah satu dari binatang suci. Dan itu artinya Kaisar Surgawi tidak akan melepaskanmu di masa depan. Ini akan menjadi sangat sulit untukmu." "Ayah, siapa Kaisar Surgawi itu? Dan ayah, jika kamu memang tidak ingin aku seperti sekarang, lantas kenapa kamu membuatku berevolusi?" "Aku tidak punya pilihan lain. Hanya ini jalan yang bisa untuk menyelamatkanmu sekarang. Dan aku juga tidak akan bisa menolaknya," kata Sofan sambil menoleh ke arah Longzu. Mendengar itu Longzu pun tertawa. "Kamu memang benar. Bahkan jika ayahmu menolaknya, aku pun akan tetap merubahmu. Karena saat ini kita butuh kekuatan tempur untuk melawan Kaisar Surgawi.
Dan ini juga adalah kesempatan yang sangat langka, di mana kita sebagai binatang suci akan punya kesempatan untuk bertarung bersama lagi. Nak, sekarang kamu adalah Phoenix Langit generasi kedua, dan aku akan melatihmu secara pribadi. Aku akan menarik keluar semua potensi yang ada di dalam tubuhmu, kata Longzhu sambil menatap QR. Tapi QR kini masih tampak bingung dan kemudian dia membantah. Tidak, aku tidak mau sama Oom. Aku mau mengikuti ayahku. Tidak bisa. Jika kamu pergi sekarang bersamanya, kamu hanya akan terluka. Bahkan jika kau adalah binatang suci pun, tapi tanpa berlatih, kau tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Ayahmu pun tidak memiliki cara untuk melatihmu dengan baik. Dan jika kamu mengikutinya, maka perkembanganmu akan benar-benar terhambat. Zhou Fan pun kemudian menganggukkan kepalanya dan berkata, QR, setelah perubahanmu, kamu ditakdirkan untuk terlibat dalam pusaran besar ini. Dan karena itu, cara terbaik adalah memperkuat kekuatanmu sekarang. Aku tidak bisa mengajari apapun padamu. Dan yang terbaik untukmu sekarang adalah tetap tinggal di sini. Zhou Fan kemudian berbalik dan berkata, Longzhu, buka penghalangnya. Aku akan pergi sekarang. Ya, Longzhu melambaikan cakarnya dan membuka penghalang dari tempat itu. Lalu sebelum Zhou Fan melangkah pergi, Longzhu berkata, kamu benar-benar tahu apa yang harus kamu lakukan. Bahkan kamu tidak tampak ragu sama sekali. Ayah, jangan tinggalkan QR. Sejak QR lahir, ayah tidak pernah meninggalkanku. Ayah! QR berteriak dan menangis. Zhou Fan merasa hatinya melunak untuk sesaat setelah mendengar suara tangisan dari putrinya itu. Tapi ini adalah jalan yang harus dia ambil. Jadi dia kemudian berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang lagi. Ayah, 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 teriak WR. Tapi penghalang kini mulai tertutup dan Zhou Fan menghilang dari sana. Di sisi lain, Zhou Fan merasakan rasa sakit di hatinya karena harus meninggalkan orang-orang yang dia sayang. Dan ini semua karena Kaisar Surgawi. Matanya memadat dan dia bersumpah untuk membuat Kaisar Surgawi membayar semuanya. Setelah itu Zhou Fan kemudian melangkah pergi. Tapi sebelum dia melangkah jauh, sosok Yelin tiba-tiba muncul dan berkata, "Tunggu sebentar," kata Yelin yang tampak ragu-ragu. Zhou Fan berbalik dan berkata, "Ada apa?" "Guru seharusnya sudah memberitahumu tentang masalahnya dan sekarang kita memiliki tujuan yang sama. Jadi kita harus bekerja sama satu sama lain untuk menemukan gua angin itu. Ada 8 titik yang harus kita cari dan aku sudah mengurus yang 1. Jadi masih ada 7 titik yang belum selesai. Meski mereka ada di wilayah Shizhou, tapi dengan identitas kita sebagai murid di Shizhou, kita harus berhati-hati." "Tidak perlu, aku akan pergi sendiri," kata Zhou Fan yang kemudian melangkah lagi. Yelin tertegun dan wajahnya tampak cemas. "Tunggu, guru memintaku untuk menyelesaikan formasi terbalik itu bersamamu, jadi tidak perlu. Kamu bisa menjadi murid di Shizhou dan menjalani hidupmu dengan tenang. Aku akan mengurus masalah ini sendirian. Dan karena kamu telah menyelamatkanku, maka aku akan membalas budimu di masa depan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu lagi." Tubuh Yelin kini gemetar mendengar ini. Dia kini melihat Zhou Fan melangkah pergi dan kemudian dia berteriak, "Kakak!" Zhou Fan merasa aneh di telinganya lalu dia berbalik. "Kamu memanggilku apa?" "Kakak, kamu kakak laki-lakiku," kata Yelin yang tampak malu. Ini adalah aturan dari binatang suci, bahwa pemenang akan menjadi raja. Kamu telah mengalahkanku, jadi mulai sekarang kamu akan menjadi kakak laki-lakiku. Zhou Fan meliriknya dengan tatapan dingin lalu dia berkata, "Itu adalah aturan dari binatang suci.
Tapi kita adalah manusia, maka kau tidak perlu menganggapku seperti kakakmu, dan aku akan membalas budi untukmu di masa depan. Tidak kak, ini adalah aturannya, dan kaulah yang berkuasa di depanku sekarang. Sofan menghela nafas dan kemudian kembali berjalan. Tapi Yelin kemudian berkata, "Kak, sebenarnya aku mendapat slip giok dari Akademi Swanglong. Saat ini di sana Ju Qingchen dan yang lainnya telah tiba dengan selamat. Mereka semua mengira bahwa kakak telah mati di dalam pertempuran itu. Dan sekarang Akademi Swanglong memintaku untuk segera pergi melapor ke sana. Apakah kakak ingin menitipkan sebuah surat untuknya?" Sofan berhenti lagi dan dia terdiam untuk beberapa saat. Tapi dia tahu bahwa lebih baik untuk Qingchen saat ini tidak tahu apa-apa sekarang. Jadi dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tidak perlu. Biarkan saja mereka mengira aku sudah mati." Lalu Sofan pun pergi dari tempat itu. Dan sekian dulu spoileran kali ini. Di next video kita akan melihat Sofan yang akan jalan-jalan ke wilayah kerajaan Inurong. Dan ya, mari kita tunggu video di part berikutnya. Sorry harus gua potong di sini karena memang ya ini tempat motong yang bagus. See you again di next video dan bye.